Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memulai perenungan dan pembelajaran firman Tuhan dari kitab surat Kolose. Kita mulai dengan membaca Kolose 1 ayat 1 dan 2. Tentang salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Mari kita berdoa. Hanyalah bagimu ya Tuhan pokok kehidupan kami. Kami datang dan minta Tuhan menyinari kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mempelajari firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kita akan belajar tentang salam dan berkat. Bagian firman Tuhan ini merupakan inskripsi. Inskripsi adalah keterangan tentang asal surat dan alamat surat. Dan ini selalu menjadi ciri khas dari surat-surat pada masa penulisan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Oleh karena harus jelas siapa yang menulis. Dimulai dengan kata dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Artinya Paulus sebagai orang yang menulis. Surat ini berasal dari Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah Rasul Kristus Yesus. Tetapi ditambah lagi dengan Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Ada suatu perbedaan antara Paulus dan semua murid-murid atau para rasul yang lain. Para rasul adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Dipilih Tuhan Yesus untuk melihat, menjadi saksi mata dari semua peristiwa Kristus, dari seluruh pelayanan Kristus, dari kehidupan dan pelayanan Kristus. Dan itu sebabnya mereka hanya 12 minus 1 orang yang kemudian diangkat menjadi rasul. Dan kerasulan ini terjadi hanya oleh kehendak Allah. Hari ini saya dan saudara, kita pun menjadi pelayan-pelayan. Kita juga melaksanakan fungsi kerasulan dengan mewartakan firman Allah, dengan mewartakan Kristus dan menyatakan anugerah di dalam Kristus, Sang Penyelamat dunia. Dan pertanyaan, apakah kita juga dikehendaki oleh Tuhan? Apakah hidup kita, pelayanan kita sesuai dengan kehendak Allah seperti Rasul Paulus? Dan juga disertai oleh Timotius, saudara sepelayanan. Dalam pelayanan kita tidak sendiri, kita tidak menjadi single fighter, tapi kita ada tim di dalam pelayanan kita. Dan tim pelayanan kita harus solid, tim pelayanan kita harus kokoh. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini dialamatkan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya. Ada paralelisme antara kekudusan dan percaya. Kudus dan orang percaya harus paralel. Jangan sampai orang percaya hidupnya tidak kudus. Jangan sampai orang percaya hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena tidak memiliki nilai-nilai kekudusan, tidak mewarisi nilai-nilai kekudusan. Dan bagian pertama surat Kolose ini
menyatakan tentang adanya paralelisme, adanya kesejajaran antara orang percaya dengan nilai kekudusan. Mereka memiliki nilai kekudusan itu di dalam Kristus, dan kepercayaan mereka juga di dalam Kristus. Dan jika orang-orang percaya yang hidupnya dikuduskan dan terus-menerus percaya di dalam Kristus itu terjaga dengan baik, maka ucapan berkat ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah akan menyertai mereka. Saya pikir mari kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertai perjalanan kehidupan Anda, akan menyertai masa depan Anda, akan menyertai pendidikan Anda, akan menyertai usaha dan pekerjaan Anda, pengabdian Anda, kepemimpinan Anda, dan seluruh keberadaan hidup Anda. Ketika Anda menjaga statusmu sebagai orang percaya dan juga menerima karunia ilahi di dalam kekudusan, Tuhan menguduskan hidupmu dan Tuhan menyatakan berkat dan anugerahnya kepadamu tiap-tiap hari. Pertanyaannya bagi kita adalah, saudara, apakah bagian dari hidupmu telah menolong Anda untuk menerima berkat kasih karunia Anda yang tersedia di dalam Kristus? Dan yang kedua, sebagai pelayan pekerjaan Tuhan, apakah hubungan antar pelayan sudah terjadi harmonis? Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman-Nya memberkati. Haleluya. Amin.